Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Hedian. Kali ini saya ingin mengupas sedikit seperjang Pak Gatot Nurmantio ya. Beliau adalah seorang mantan panglima TNI kita ya di zaman pemerintahan ini gitu kan. Jadi beliau itu juga adalah salah satu deklarator kami ya, Kesatuan Aksi apa ya, saya lupa singkatannya. Em, Istilahnya dia tuh ibaratnya intinya dia adalah deklarator kami gitu. Maaf saya lupa guys, saya lupa karena banyak fokus juga gitu kan. Jadi intinya adalah inisiator gerakan kami juga gitu. Nah, jadi saya melihat sepak terjang Jenderal Gatot Nurmantio ini mirip dengan mengingatkan saya di masa lampau dengan sepak terjangnya Jenderal Ahmad Yani. Makanya dulu kali ini saya buat judulnya sepak terjang Pak Gatot Nurmantio yang mengingatkan saya akan Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini perlu kita kupas sedikit guys, kita bahas ya. Sekaligus untuk memoria masa lalu memori masa lalu gitu. Jadi gini guys, kalau dapat tiga sosok Pak Gatot Nurmantio dengan Jenderal Ahmad Yani itu sama-sama gagah ya. Kalau Anda perhatikan foto keduanya ya, video fotonya, postur keduanya itu sama-sama gagah, sama-sama tegap. Bedanya kalau segi rambut mungkin Pak Yani ya, Jenderal Ahmad Yani itu dia rambutnya itu belah cepak tapi belah samping. Kalau Pak Gatot kan memang betul full cepak seperti tentara zaman now gitu kan. Jadi tapi kegagahan sama gitu, dan juga gantengnya sama gitu kan. Cuman Pak Gatot tentu lebih berotot, dia lebih berisi badannya dibandingkan Jenderal Yani gitu kan. Karena memang ya zaman dahulu sekarang ini kan beda. Kalau dulu mungkin pelatihan itu masih belum ada ditemukan alat-alat seperti sekarang yang modern gitu kan, bisa membentuk tubuh dan bagaimanapun itu. Atau mungkin juga dulu tuh mungkin karena masih masa-masa awal kemerdekaan tuh belum kesejahteraan tuh atau apapun tuh belum kesejahteraan prajurit itu belum nggak seperti sekarang gitu kan, yang tentu sekarang sudah sangat maju gitu. Jadi kalau segi kekar botot tentu lebih kekar botot Pak Gatot dibanding Jenderal Ahmad Yani. Tapi dari segi ketampanan dan gagahan sama guys, karisma juga sama gitu. Nah, mengenai perjuangan ya, dahulu itu Pak Jenderal Ahmad Yani bersama Pak Nasution ya, itu kalau saya lihat tuh figur sekarang ini ya yang mirip dengan mereka itu ada cuma dua saya lihat, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio dan dengan Pak Kiplan Zen. Jadi kenapa saya katakan mereka sama? Karena mereka sama-sama berjuang untuk untuk melawan komunisme gitu. Dahulu Pak Yani dan Pak Nasution itu berjuang keras melawan dominasi komunisme ya, terutama waktu itu kan Partai Belindo, Partai Komunis Indonesia (PKI). Itu partai yang sangat kuat, tiga besar ya, dia menguasai pemerintahan. Bahkan dia itu dekat sekali dengan Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno memelihara komunis. Karena memang kan kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa kita lupa, Soekarno itu kan dia menggalakkan paham nasakom, nasionalis, agamis, komunis. Jadi dia enggak melebur ketiganya. Pak kita tahu persis guys ya, sepanjang sejarah ya, Indonesia apalagi itu komunis tidak akan pernah cocok dengan ideologi apapun. Termasuk sekarang, Anda lihat komunis di mana-mana nggak sukai. Ibaratnya kalau Profesor Salim Said itu katakan itu ideologi yang sudah bangkrut gitu, dan sudah tidak bisa lagi maju dan berkembang karena sudah terbukti merusaknya bagaimana, melakukan banyak kerancuan di dunia gitu kan. Jadi memang udah bangkrut. Nah, kayak Cina itu kenapa masih memelihara partai komunis? Dia tidak berideologi komunis lagi, ya tidak murni lagi, dia sudah mengarah kapitalisme. Karena dia masih berciri diktator. Jadi dia perlu kekuatan untuk melegalkan kekuasaan, makanya dia memelihara partai komunis Cina. Karena kita tahu partai komunis itu memang partai yang kejam, yang diktator, yang ditakuti. Siapa yang ngomong partai komunis itu di mana-mana ditakuti guys. Dia buat di Rusia, di Cina, Vietnam, termasuk Indonesia dengan sejarah kekejamannya, pembantaiannya, ya kan, kediktatorannya yang tidak mengenal agama itu sangat ditakuti. Itu musuhnya umat beragama, bukan cuma musuh umat Islam, tapi musuh semua umat beragama. Lihat bagaimana ditembak dibunuhnya Jenderal Ipan Jetan. Beliau ada seorang Kristen yang taat, ya. Itu pun mereka tega menghabisi guys. Selepas beliau berdoa gitu kan. Memang ini komunis memang orang yang anti beragama gitu guys. Gak peduli apapun agama Anda, mau Anda Muslim, Hindu, Buddha, selama Anda beragama, komunis tidak akan suka. Nah, jadi komunis itu adalah musuh semua agama guys. Makanya semana-mana komunis itu gak sukai. Termasuk di Cina sendiri sebenarnya. Cuma karena takutnya mereka dengan penguasa,
mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Partai Komunis Cina itu masih dipelihara hingga sekarang untuk melenggangkan jalan kediktatoran di pemerintahnya, biar pemerintahnya kuat. Karena pemerintah kuat itu kan harus diktator juga gitu, salah satu aspek supaya dia ditakuti gitu kan oleh rakyatnya sendiri. Nah, jadi Pak Yani dulu itu berjuang ya guys, melawan komunis yang berlindung di balik Soekarno, yang mana Presiden Soekarno itu memelihara ideologi komunis, bahkan dia membiarkan partai berdiri guys dan beroperasi zaman itu gitu kan. Nah, di tantangan waktu itu memang sangat berat. Yang dihadapi Pak Yani dan Nasution dahulu itu jauh lebih berat daripada Pak Gatot dan Pak Kiplen Zen sekarang. Ya, bedanya ya, kalau dahulu itu mereka partai berdiri dengan menguasai pemerintahan, dipelihara oleh rezim pemerintahan Soekarno dengan ideologi Nasakomnya yang kita tahu itu salah besar ya, itu fatal dari Soekarno itu memelihara ideologi Nasakom, membuat bangsa kita hancur, lebur gitu kan. Ada terjadinya pembunuhan itu akibat Nasakom itu guys. Soalnya beliau itu paham akan bahaya komunis. Jadi beliau itu jangan coba-coba untuk, kalau saja itu terjadi, kita tidak akan mengalami kejadian tahun 65 itu tidak akan terjadi. Karena sebelumnya kan soalnya beliau itu belajar sejarah, 48 pernah terjadi gitu kan. Tahun juga pernah terjadi, 18 itu waktu komunis itu berontak pada Belanda itu kan. Itu sih bagus sih berontak pada Belanda, tapi kita juga tetap berontak. Jadi dia itu murni berjuang gitu, melawan menjajah bukan memberontak gitu kan. Jadi dia udah biasa memberontak itu guys. Jadi sebenarnya Soekarno paham sejarah itu. Dia sering ngomong jangan lupa sejarah, tapi dia lupa dengan sejarah tahun 48. Di mana waktu itu memang Aidit juga berusaha untuk memutarbalikkan sejarah, di mana dikatakan itu yang pelakunya bukan musuh gitu. Jadi musuh tuh jelas pelaku pemberontakan Majen 48 dikatakan tidak pelaku oleh Aidit gitu. Jadi Aidit sendiri tuh pernah memutarbalikkan sejarah, berusaha untuk memutarbalikkan sejarah, dan itu berhasil. Kenapa? Karena orang takut sama PKI dahulu. Orang-orang takut sama Aidit, sehingga Aidit dengan mulus apalagi dia masuk dalam pemerintahan, dia dia termasuk dipelihara oleh ideologinya dan partainya dipelihara oleh Soekarno sendiri, sehingga orang takut sama dia guys. Sehingga itu orang pengen mengingatkan, ingat loh tahun 48 itu musuh pelakunya, tapi nggak berani karena dia berhasil untuk balikan sejarah. Dan sekarang itu terjadi lagi ya. Anak-anak cucu PKI berusaha untuk memutarbalikkan sejarah, mengatakan sebaliknya kalau mereka adalah korban dan pelaku adalah Soeharto. Ini kan sangat keji sekali. Karena kita tahu mereka adalah pelaku. Mereka pelaku, bukan korban. Sedangkan mereka dibalas karena perlakuan mereka, tetap mereka bukan korban. Karena mereka manusia adalah pelaku yang mendapatkan ganjarannya. Saya sering bilang di video saya, mereka bukan pelaku, mereka bukan korban, tapi mereka adalah pelaku yang mendapatkan ganjaran atas perbuatannya yang setimpal gitu. Jadi kalau ada korban membalas kepada pelaku, itu wajar. Itu yang namanya hukum kisos dalam Islam, atau dalam Alkitab ada baca-baca ya. Di perjanjian lama itu ya, janganlah engkau merasa kasihan kepadanya, karena yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Jadi memang itu wajar. Kalau Anda bunuh orang, ya ada wajar dibunuh balik gitu. Itu hak orang itu untuk melakukan hal sama kepada Anda. Makanya kalau nggak mau dibunuh orang, jangan bunuh orang. Kalau mau disakiti orang, jangan sakiti orang. Itu udah hukum alam guys gitu. Jadi Allah pun tentu membolehkan hal tersebut gitu. Karena itu namanya hukum kisos. Jadi orang yang dibunuh itu berhak untuk menuntut balik. Pembunuh balik itu berhak, ya. Kecuali kalau orang itu memaafkan, itu lain soal. Jadi boleh balas dendam, boleh tidak gitu. Nah, berarti kan sudah clear. Sang pelaku ya komunis PKI itu sudah mendapatkan ganjarannya atas perbuatannya membunuh sebelumnya, membantai sebelumnya. Nah, sebenarnya stop di situ, udah clear semuanya. Pelaku udah dapat ganjarannya, korban udah dapatkan keadilannya, selesai. Tapi mereka kan tidak. Mereka masih berkata mereka korban. Sekarang mereka lupa dengan perbuatan dari kakek nenek mereka dahulu, cicit mereka dahulu yang membantai ulama umat Islam beserta TNI sebelumnya gitu guys. Jadi itu yang kita sesalkan, kita waspadai. Jadi apa yang dilakukan Jenderal Gatot itu nggak seberat apa yang dilakukan Jenderal Mariani dahulu dengan Pak Nasution. Apa yang dilakukan Jenderal Gatot dan Pak Kiflan Zen. Mereka berada pada zaman yang lebih mudah tentunya, meskipun mudah tetap punya tantangan gitu kan. Jadi mereka tuh bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan. Dulu pernah terjadi, jangan sampai terjadi lagi gitu. Sekarang kan. Jadi dahulu itu kan Pak Yani itu jadi target incaran PKI ya. Gerakan 30 September bersama Pak Nasution gitu. Nah, itu awalnya kenapa? Karena Pak Yani dan Pak Nasution jelas-jelas menunjukkan ketidaksukaan dan ketidakberpihakannya pada PKI dan jelas-jelas memusuhinya gitu. Dan PKI tahu
militer adalah duri dan daging, gitu kan. Maka mereka tahu untuk menguasai Indonesia waktu itu gak cukup dengan menguasai pemerintahan, mereka juga harus menghancurkan militer. Maka mereka merancang, apalagi waktu itu kan Pak Soekarno lagi sakit, gitu kan, Presiden Soekarno lagi sakit. Mereka dalam posisi, mereka mengira ini bakal kondisi genting, karena mereka takut militer akan mengambil alih gitu. Ya, makanya mereka melancarkan fitnahan kepada jenderal-jenderal ini dengan tujuan mereka akan membuat Dewan Jenderal. Padahal fakta yang ditemukan itu bukan Dewan Jenderal untuk mengadakan KOP, tapi untuk Dewan Kepangkatan. Jadi struktur TNI ya, perwira militer yang punya wewenang untuk menentukan tingkat pangkat jabatan para personel militer gitu guys. Jadi itu adalah Wanjakti, bukan Dewan Jenderal gitu. Jadi makanya Panas tuh ketika pemakaman jenderal dia mengatakan kita kena fitnah sama PKI gitu. Itu pengakuan Panas sendiri. Panas merasa difitnah habis-habisan. Kita tuh tidak mendirikan Dewan Jenderal, dan kita tidak melakukan coup gitu, ya kan? Jadi memang tuduhannya luar biasa. Bahkan jadi terbukti memang PKI adalah gerakan 30 PKI memang pelaku, dan mereka memang jelas mengincar jenderal-jenderal ini guys, mengincar militer dengan memfitnah. Jadi memang dihabisi betul militer waktu itu, difitnah dulu gitu kan dengan ada jenderal, sehingga mereka punya legitimasi untuk menghabisi mereka gitu kan. Kalau memang mereka memang pure kompak di atas sampai bawah gitu kan, di hadapan Presiden Soekarno, kenapa nggak cara lebih baik gitu? Kenapa di tengah malam, ya kan? Ini saya dengan sekarang juga banyak kejadian ini sih tengah malam guys ya, kayak undang-undang Omnibus Law gitu kan, keputusan untuk memenangkan Jokowi juga tengah malam gitu. Jadi ini semua kejadian ini sama guys, kejadian selalu tengah malam gitu. Itu yang membuat saya terpikir kenapa kok relevan sekali gitu kan, aneh. Jadi pemerintahan ini gaya sama seperti dahulu gitu. Kejadiannya selalu tengah malam gitu kan, di saat semua orang tidur gitu. Nah, jadi kerasnya Pak Nas dengan Ahmad Yani itu jelas sekali ketika PKI hendak mengusulkan angkatan bersenjata ke berapa tuh, kelima ya, kedua atau berapa saya lupa, yang intinya itu ingin mempersenjatai buruh dan tani untuk mengganjang Malaysia. Kita tahu Malaysia itu adalah saudara kita guys. Malaysia itu adalah serumpun Melayu Islam gitu. Kenapa mesti diperangi? Saya waktu itu langsung gak setuju ketika kita operasi ganjang Malaysia gitu kan. Gak setuju saya, karena satu agama ya kan, sama satu stakeholder, sama-sama satu suku gitu kan. Jadi itu mereka nggak layak menjadi musuh kita. Nah itu pasti ulah dari oknum komunis untuk mengadu kita dengan mereka, sehingga mereka bisa ambil kesempatan di situ. Nah itu buktinya kenapa mereka ada kesempatan meminta buruh tani dipersenjatai, karena buruh tani waktu itu ya, meskipun itu memang wong cilik saya akui, tapi itu mereka sudah terpapar paham komunisme, sehingga mereka bukan jadi menjadi rakyat lagi tapi menjadi rakyat yang berbahaya, karena mereka sudah terpapar. Siapapun itu ya, mau rakyat kecil mau siapapun itu, kalau sudah terpapar paham komunisme itu menjadi berbahaya guys. Nah jadi mereka mempersenjatai itu, dan militer tahu betul ini berbahaya kalau sempat mereka dikasih senjata. Ya kan, mereka akan lebih berontak. Sedangkan ini aja nggak dapat senjata, mereka bisa bunuh jenderal gitu guys ya, karena mereka sudah menyusup di tubuh tentara, di pasukan Sekabinawa ya, melalui letkol untung dan sebagainya. Apalagi kalau sempat mereka buruh tani dipersenjatai, bisa habis negeri ini guys. Sempat waktu itu kalau Jenderal Yani dan Sudirman itu tidak bertindak menghentikan itu, habislah Indonesia. Saya yakin Indonesia akan habis ya, karena saya juga nggak yakin Pak Harto akan mampu menghadapi angkatan buruh tani yang bersenjatai itu. Mereka luar biasa tuh guys. Itu aja, sedangkan itu nggak dipersenjatai aja, itu TNI masih dibantu sama ulama Islam untuk memberantas PKI hingga akar-akarnya dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Apalagi kalau sampai mereka dapat senjata guys, itu luar biasa. Itu sudah berdarah gitu kan menghadapi mereka gitu. Dan perlu diketahui mereka juga pakai senjata, cuman senjatanya memang bukan dari pemerintah, memang senjata mereka itu sediakan sendiri dari Politbiro dan segala macamnya, ya kan. Kita tahu bagaimana pelepasan PKI, Anda lihat sejarahnya, film-film, literatur, itu semua mereka menggunakan senjata gitu kan. Mereka sangat heroik, mereka sangat luar biasa perlawanan juga ya, dan tentunya ulama, umat Islam dan TNI berhasil mengalahkan mereka gitu, menumpas mereka hingga akar-akar gitu guys. Nah, jadi yang dilakukan oleh Pak Gatot sekarang itu persis yang dilakukan oleh Jenderal Ahmad Yani dan Pak Nasution ya, duet Pak Gatot dengan Pak Kiflan Zen. Meskipun kita tahu Pak Kiflan sekarang lagi target juga kan, sekarang setelah Pak Kiflan Zen, sekarang Pak Gatot lagi target gitu kan, dituduh macam-macam lah gitu kan, menunggangi inilah itulah. Nah Pak Gatot itu ya, saya ingat kemarin dia tuh pernah cerita ya, kalau salah ya, itu dia dicopot dari jabatannya ketika dia menggaungkan untuk waspada terhadap PKI, menggalangkan nonton bareng. Padahal itu kan bagus guys, agar biar sudah kita nggak lupakan sejarah PKI.
Jadi ketika beliau sudah ngomong tentang komunis PKI, beliau seperti sekarang ini jadi target gitu, dibully di mana-mana gitu, jadi difitnah gitu kan. Ini ingat saya pada kejadian Ahmad Yani dahulu gitu. Beliau juga difitnah kan, Dewan Jenderal lah, ingin mengkopodo kekuasaan lah. Makanya gak cuma Jenderal Gatot sebenarnya, semua orang yang sekarang ngomong tentang komunis, termasuk saya tentunya, itu kan dibilang orang ini hoax gitu, orang ini akan dikatakan halu, komunis itu nggak bakal bangkit. Mereka nggak ngerti ya sejarah. Komunis memang sekarang untuk secara partai dan secara kekuatan partai atau militer memang susah untuk muncul, tapi mereka bisa bergerak di bawah tanah. Dan itu mereka melakukan propaganda ya dengan cara mengatakan memperbaiki sejarah, mengatakan mereka korban. Itu udah nampak gejala ya guys. Dan ingat, zaman Pak Harto itu kita merasakan aman di komunisme. Anda tidak akan pernah dengar tentang komunisme di zaman Pak Harto. Kita hidup aman, damai gitu kan. Tidak ada kekhawatiran akan bangkit komunisme. Karena Pak Harto berhasil meredam komunisme berantas sampai akar-akarnya. Kita merasakan keterangan sampai tahun 98. Sejak saat itu kita sudah mulai dirundung ketakutan akan mereka balas dendam gitu kan. Karena gimana pun mereka punya dendam lama, mereka menganggap mereka sebagai korban, padahal mereka sebenarnya pelaku yang mendapatkan kejarannya. Nah itu yang kita waspadai, karena sebenarnya itu sudah berakhir, dendam itu sudah terbalaskan ketika sang pelaku mendapatkan kejarannya dan korban untuk balas itu sudah selesai seharusnya. Tapi mereka tidak senang dengan hal itu dan mereka terus mengatakan mereka korban. Ini jadi penyakit guys ya. Seorang pelaku yang mendapatkan kejarannya mengembus-embuskan isu rumor kalau mereka adalah korban. Mereka ngerti termin korban itu siapa gitu kan. Kalau Anda tidak pernah buat salah seperti ulama, TNI atau jenderal itu yang salah, dibunuh itu namanya korban. Mereka tidak salah. Mereka tidak bunuh orang sebelumnya. Ya, mereka korban. Tapi kalau Anda membunuh mereka, jenderal-jenderal kita itu, ulama Islam, lalu Anda dibunuh, Anda bukan korban. Anda adalah pelaku yang mendapatkan kejaran. Itu perlu diingat. Anda harus bisa bedakan antara mana pelaku, mana korban, dan mana pelaku yang telah mendapatkan ganjarannya gitu kan. Dan mana korban yang telah mendapatkan keadilan atasnya gitu. Jadi ada 4 di situ. Jadi kita bisa bicara mengenai pelaku, korban saja gitu. Jadi PKI jelas bukan korban. Mereka adalah pelaku yang mendapatkan kejarannya guys. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Yang orang-orang harus tahu akan hal ini gitu. Ini perjuangan kita Gatot sekarang memang lebih ringan daripada kami. Tapi Gatot dan Pak Kiplan mengerti betul akan ancaman komunisme ini gitu. Karena gimana pun mereka sekarang bebas. Mereka nggak kayak dulu lagi. Mereka dulu kan dibatasi tuh. Pak Harto mereka nggak bisa ngapain. Mereka betul-betul tidur gitu, dibuat tidur gitu, nggak bisa bangun sama sekali. Kok sekarang mereka bisa bangkit? Kenapa? Karena mereka bisa masuk pemerintahan. Minimal bangkitnya ideologinya gitu. Kan sampai bikin buku kan. Aku bangga jadi anak PKI. Yang dulu itu nggak bisa terjadi di zaman Pak Harto, nggak bisa bikin buku anak PKI masuk parlemen. Jadi kalau dia bangga, dikatakan aku bangga dengan PKI, berarti dia bangga dengan ideologi PKI itu. Dan dia mengatakan orang-orang yang ideologinya tidak akan pernah mati. Itu yang kita takutkan guys. Ideologinya tidak pernah mati ya. Sama kayak orang penyembah setan ya. Misalnya orang yang ideologi penyembah Lucifer gitu kan, atau orang yang LGBT, itu tidak akan pernah mati ideologinya ya. Mungkin dia kan nggak bisa buat sekte di sini misalnya kan, atau nggak bisa buat LGBT, tapi dia kan eksis gitu, ideologinya eksis gitu, dan dia bisa melakukan itu sembunyi-sembunyi guys, selama tidak diketahui oleh aparat dan oleh bahkan sekarang ini kan terang-terangan ideologi itu dipelihara dengan bikin buku lah kan, dengan simposium mengatakan mereka korban, hendak memperbaiki sejarah, bahkan mereka dengan kejinya menuduh sekarang Pak Harto adalah pelaku. Luar biasa ini Pak Harto, sisa jenderal yang tersisa setelah dibunuh PKI semua, beliaulah hero kita membantu PKI. Kalau Pak Harto dulu dengan Pak Sarowo nggak ada, bagaimana coba? Ya, mereka lah penerus dari Jenderal Yani dan Jenderal Nasution dan jenderal lainnya, ya kan? Mereka meneruskan perjuangan para jenderal ini untuk bertempur melawan PKI dan komunisme. Jadi sekali lagi ya, Pak Harto tuh berada di barisan Jenderal Ahmad Yani dan Nasution. Jangan salahkan itu, jangan salah akan hal itu ya. Jadi jenderal-jenderal yang saya kagumi ini, yang memang dalam barisan ya anti komunisme dan memang berjuang untuk memberantas komunisme, itu adalah generasi pertama itu ya tentunya generasi Pak Yani Nasution ya, disambung dengan Pak Harto ya, berhasil menjaga Indonesia dari jangkaan komunis ya, hantu komunis selama berapa puluh tahun, dan sekarang sambung oleh Jenderal Gatot dan Jenderal Keplan Zen. Itulah saya harapkan jenderal lain juga ya dari TNI manapun itu, mungkin mereka juga sedikit ada koneksi dengan pemerintah sehingga mereka harus menyimpan isi hatinya. Saya yakin ya tentara kita dimanapun ya itu, apalagi petingginya, saya yakin benar mereka tuh sebenarnya dalam hatinya masih bersama umat Islam dan para ulama. Mereka sadar dan waspada dan penting akan bayaran komunis. Mereka tahu itu. Karena mereka ada dalam struktur pemerintahan, mereka harus menjaga jabatan posisi, sehingga kalau konyol juga kalau mereka sampai kayak Jenderal Gatot nanti kan,
terlalu vokal ketika lagi ini akhirnya dicopot, kayak Jenderal Gatot kan dicopot karena ya dia menggaungkan nonton bareng gitu, pengakuan beliau kan. Nah, itu saya sebenarnya ini tahu, ngerti betul itu, karena mereka harus menjaga itu, karena kalau sempat mereka diganti jabatan oleh orang yang tidak kompeten, yang tidak waspada komunis, sekarang berbahaya. Maka saya mengerti bagaimana sikap dari para petinggi militer kita, TNI saya ngerti, tapi dalam hati dalam mereka, saya yakin mereka setuju dengan apa Pak Gatot lakukan, nonton barang dan segala macam itu. Karena makanya Pak Gatot tuh ya, dia concern sekarang sama generasi muda TNI sekarang guys, karena kan dia melakukan survei itu banyak yang nggak tahu tentang sejarah PKI. Maka beliau tuh waspada. Ini kalau sempat TNI kita yang baru mulai masuk ini nggak tahu sejarah PKI, ini berbahaya. Karena TNI itu sangat memusuhi PKI, dan itu jangan pernah dilupakan. TNI, ulama Islam itu adalah target PKI komunis, jangan pernah dilupakan. Sehingga waspada, akan bahaya kalau mereka lengah. Makanya Pak Gatot selalu ingatkan ya, pada insan-insan militer manapun TNI, ingat sejarah ya, dibantu oleh Profesor Sam Said gitu kan, dan ahli sejarah lainnya, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan pembantaian kejadian komunis PKI, dan itu jangan sampai terjadi lagi, karena mereka akan menyasar umat Islam, ulama, TNI, bahkan umat beragama sekalipun, seperti Jenderal Didi Panjaitan dan beberapa tokoh agama lain juga dibunuh gitu kan. Jadi ya, karena makanya harus dikembalikan juga itu pelajaran sejarah tentang PKI, film-filmnya. Makanya saya senang sekali di YouTube tuh sekarang banyak sekali ya orang-orang yang memposting ulang film-film G30 PKI dan juga membahas tentang itu. Saya senang sekali ya. Makasih atas semua yang ada yang kontribusi atas hal ini. Mari kita sama-sama mengingatkan tentang bahaya terjadi komunis, dan itu kita harus dukung total Jenderal Gatot dan Jenderal Kiflan Zen gitu kan, sama Ustaz Alfian Tanjung gitu. Kita harus dukung mereka-mereka yang concern hal ini, karena ini demi, seperti kata Profesor Salim Said ya, demi keutuhan negara kita. Karena gimana pun komunisme ini tidak bisa hidup di negeri ini, masuk dimanapun, dan itu harus kita waspadai, dan kita biarkan. Jangan mereka bangkit lagi untuk duduk saja, kita tidak akan biarkan guys, karena berbahaya. Karena mereka ini sangat berbahaya. Kita nggak mau tahun kelam itu kembali lagi. Jadi sekarang paling kalau mereka biara ideologisme, kita waspada aja, karena kita mungkin susah menindak orang yang membela paham komunis, padahal walaupun tak MPR-nya ada gitu kan. Karena memang pemerintah sekarang ini tidak konsen akan hal itu. Pemerintah sekarang ini kesan abai. Padahal pemerintah tuh seharusnya tahu ada tak MPR yang kalau orang itu berideologi komunis tuh harus ditatar, harus harus ditindak gitu kan, walaupun cuman sekedar berpaham aja. Karena nggak boleh berpaham komunis itu guys ya, dilarang dalam tak MPR gitu. Jadi kalau sekarang kan kesan dibiarkan, dibikin buku dibiarkan, masuk parlemen dibiarkan itu kan, karena berbahaya. Karena mereka tuh seharusnya nggak bisa masuk lingkaran kekuasaan. Kalau menurut saya nilai ya guys, karena berbahaya sekali. Kalau mereka jadi PNS oke lah, masih yang rendah oke lah. Tapi kalau sampai mereka megang kekuasaan kayak anggota DPR, itu berbahaya sekali guys ya. Ini karena mereka membawa masa lalu yang mereka menganggap mereka korban. Mereka lupa mendapatkan kejaran dari atas perbuatannya. Oke guys, jadi mungkin itu dulu ya video singkat kali ini ya, video kali ini gitu kan. Bukan singkat juga, 23 menit juga kan guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.